warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang bagi yang beragama selain Muslim. Yang berikutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang berkaitan dengan salah satu kegiatan dari Pak Zeni Supriyanto, Sarjana Pendidikan, yang mengikuti program guru penggerak. Untuk acara hari ini perlu saya bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, yang ketiga materi yang diberikan oleh Pak Zeni, yang keempat tanya jawab dan diskusi, dan yang kelima penutup. Untuk mengawali kegiatan ini, mari Bapak Ibu kita buka dulu acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Karena hari ini beliau berhalangan hadir, maka diwakili oleh Bapak Setio Basuki, Sarjana Pendidikan dari Waka Kurikulum. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari yang cerah ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Zeni Supriyanto sebagai CGP Angkatan 8. Ini saya sebagai Bapak Kurikulum, wakil dari Bapak Kepala Sekolah, karena Bapak Kepala Sekolah hari ini ada kegiatan di Dinas Pendidikan. Ya, pada intinya Pak Zen, ini kita mendukung kegiatan diseminasi ini, yaitu ilmu-ilmu yang telah didapat Pak Zen dari mengikuti program guru penggerak. Mudah-mudahan nanti ini bisa budaya positif, ya, budaya positif mudah-mudahan bisa kita terapkan, ya, diterapkan oleh seluruh warga sekolah, dan nanti mudah-mudahan efeknya bisa ya, ke anak, yang jelas anak menjadi lebih baik lagi. Ya, tentu saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan lancar dan kita nanti mendapat ilmu, ya Bapak Ibu guru termasuk saya mendapat ilmu yang baru yang lebih bagus lagi. Terima kasih Pak Zen. Untuk sementara itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setio Basuki yang memberikan sambutan dan juga dukungannya kepada Bapak Zeni Supriyanto. Untuk selanjutnya yaitu materi yang akan dipaparkan oleh Pak Zeni berkaitan dengan budaya positif. Harapan kita nanti monggo semuanya mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, biar nanti kita bisa mendapatkan nilai positif juga dari yang dipaparkan dari Pak Zeni. Monggo Pak Zeni, waktu dan tempat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang beragama selain Islam.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya akan mendiseminasikan atau penyebaran pemahaman pada modul 1D4 budaya positif. Jadi selama perjalanan ini, selama saya 2 bulan ini, saya sudah mempelajari modul 1, puncaknya itu di budaya positif 1.4. Ada kemarin kalau 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu Guru hebat SMP Negeri 5 Kota Kediri. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan di sekolah tercinta kita ini. Ya, pada siang hari ini saya tidak menggurui semuanya sudah Bapak Ibu Guru. Jadi ini kita itu hanya diskusi. Jadi nanti saya mohon ada feedbacknya. Kita hanya diskusi. Apa yang sudah saya pelajari, saya ingin mendiseminasikan atau menyebarkan pemahaman ini kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Oke, next. Ya, pengantarnya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah menuntun. Maksud menuntun di sini adalah kita menuntun anak. Jadi anak itu mempunyai kodratnya masing-masing. Kita ibaratnya, next selanjutnya bisa diibaratkan kalau Ki Hajar Dewantara itu mengambil contohnya, perbandingannya adalah seorang petani. Ya, seorang petani itu dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ya. Jadi sekolah itu diibaratkan dengan tanah. Jadi kita tidak bisa mengubah kodrat anak. Kalau kita itu menanam padi tumbuhnya jagung, tidak mungkin. Kalau kita menanam padi, pasti nanti kita hanya bisa merawatnya dari ulat-ulat, dan memberikan pupuk dan air. Nah, ini kaitannya apa dengan materi pada siang hari ini? Nah, di sekolah kita, ya, budaya positif kaitannya dengan tanah tadi, ya. Kalau lingkungan ini akan membentuk karakter siswa, pembiasaan siswa yang nantinya anak-anak itu bisa mendapatkan budaya-budaya yang positif dari Bapak Ibu gurunya. Oke, next. Ya, pada siang hari ini saya konsep modul 1T4 itu ada budaya positif yang satu yang nanti kita bahas bersama-sama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, next. Lanjut ke perubahan paradigma belajar. Pada perubahan paradigma belajar menurut pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya katakan different itu dari bahasa Inggris, artinya itu berbeda. Jadi sehingga setiap murid itu belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan tujuan terakhir profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak itu kebutuhannya pasti beda-beda. Ya, jadi anak yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda.
Kemudian miskonsepsi teori kontrol, ilusi bahwa seorang guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian juga yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu hak untuk memaksa. Teori ini dari William Glasser, pakar pendidikan dari Amerika, ya, yang sudah dilakukan pada teorinya William Glasser tadi itu sudah dilaksanakan di Amerika sana dan sekarang diterapkan di Indonesia. Ya. Kemudian apa sih yang dengan ilusi isu sebelum sudah saatnya. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi di sini stimulus respon itu rangsangan dari luar dan pada teori kontrol tadi. Jadi stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal pada teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu adalah berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut teori stimulus respon. Kemudian untuk teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada yang menafsirkan berbeda-beda pendapat, mungkin seperti itu. Kemudian kita mencoba membuat orang lain berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Kemudian yang kedua itu teori kontrolnya. Yang ketiga, teori kontrolnya kita berusaha membuat pandangan orang lain itu tentang dunia. Jadi bahwa kita hanya tidak bisa memandang bahwasanya mengubah orang itu pandangannya sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Kemudian yang teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, menurut teori kontrol bahwasanya perilaku baik itu buruk atau baik itu pasti memiliki tujuan, ya seperti itu. Jadi ada semacam motivasi dari dalam dirinya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan yang gagal. Maksudnya di sini adalah bahwasanya kalau kita itu hanya memberikan membujuk, merayu agar supaya mengikuti kehendak kita, itu dia itu dikatakan adalah memiliki identitas yang gagal. Jadi bagaimana dia itu motivasi intrinsiknya, dia itu tanpa ada bujukan, tanpa ada penghargaan, beliau anak-anak itu sudah mau dari motivasinya untuk belajar, seperti itu. Kemudian menurut teori kontrol kolaborasi itu kalau bahasa sekarang, kalau dulu itu menurut Pak Iwan Sahril GTK itu adalah kolaborasi itu adalah gotong royong dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru atau kesepakatan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir untuk stimulus respon, berpikir menang dan kalah. Ini maksudnya kalau kita guru pasti pasti menang. Jadi murid mesti kalah kan seperti itu. Tapi menurut teori kontrol bahwa berpikir menang adalah win-win solution. Jadi semuanya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Oke, next. Disiplin positif. Ya, selanjutnya disiplin positif itu dalam budaya menurut panjenengan disiplin itu apa? Disiplin positif itu tertib, ya. Kaitannya dengan aturan, tertib. Kalau memaknainya biasanya seperti itu, disiplin. Tapi di sini menurut Diane Gosen itu disiplin itu maksudnya adalah belajar. Ya, apalagi tambahan positif ini dalam budaya kita makna disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau aturan, biasanya seperti itu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi orang kalau sudah disiplinkan biasanya mesti ketidaknyamanan yang ada. Kemudian tujuan itu sebagai pendidik untuk kita
adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, itu untuk tujuan disiplin diri, bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantoro merdeka itu tidak hanya diperintah orang lain tapi bisa memerintah dirinya sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi dia bisa memerintah dirinya sendiri. Jadi dia tidak ada dorongan dari luar. Intinya motivasi intrinsiknya seperti itu. Oke, next. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, sepertinya kalau sekarang ini nilai-nilai kebajikan itu dalam sebuah organisasi biasanya kalau sekarang banyak yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal ini. Kalau sekarang mungkin ada profil pelajar Pancasila itu juga nilai-nilai kebajikan. Ya. Kemudian selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Pada prinsipnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian ada kesenangan atau fun. Yang keempat ada kekuasaan, kemudian atau power. Yang kelima adalah freedom, kebebasan. Yang pertama maksudnya apa bertahan hidup ini kaitannya dengan fisiologis. Jadi misalnya dia itu orang itu pasti membutuhkan makanan, pakaian, kemudian tempat istirahat, tempat berlindung, keamanan dan kesehatan. Kemudian rasa diterima atau dipedulikan, berbagi ini adalah untuk kesenangan. Kemudian contohnya ya kayak anak mungkin ketika dia itu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, kadang itu di sekolah dia cari perhatian seperti itu. Jadi dia itu berarti memiliki kebutuhan rasa kasih sayangnya kurang kan itu. Kemudian kekuasaan di sini bisa dikatakan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap dan meninggalkan pengaruh. Ya, jadi kekuasaan ini biasanya kalau dia merasa paling hebat di kelas. Jadi anak-anak biasanya suka menggoda temannya, dia itu merasa paling hebat, pengen berkuasa seperti itu. Kemudian kebebasan yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak dan mencoba-coba, kemudian mengeksplorasi hal-hal dan yang menarik. Ya. Untuk kebebasan ini anak-anak diberi inginnya bebas, tidak ada yang menghambat, dalam arti belajar tanpa ada motivasi atau dari ekstrinsik dari luar, tapi motivasi dari dalam dirinya. Kemudian next, motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasinya yang pertama itu perilaku manusia adalah motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini kedua ini juga motivasi intrinsik. Nah yang kita harapkan sebagai seorang pendidik itu adalah menjadi motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi harapannya seperti itu, motivasinya dari intrinsik, dari dalam anak itu.
selanjutnya. Ya, hukuman biasanya itu kejadiannya itu terjadi yang pertama tidak terencana, tiba-tiba atau tiba-tiba. Contohnya adalah kayak semacam anak yang datang terlambat langsung diberikan coba langsung push up 100 kali. Nah, seperti ini. Yang tidak terencana tapi tiba-tiba. Kemudian murid tidak apa-apa, tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, tidak ada kesepakatan awal, jadi langsung diberi hukuman. Kemudian bersifat satu arah, intinya guru yang paling mengontrol tadi berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman fisik bisa ya tadi itu kayak apa? Disuruh push up, kemudian psikis bisa melalui kata-kata. Kemudian konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan murid, tetap tidak dibuat nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Di sini konsekuensi. Jadi kalau ada kesepakatan awal, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu akan saya suruh untuk mengulang 100 kali, namanya seperti itu. Jadi ada konsekuensi apa yang dilakukannya. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi mengharapkan bahwasanya proses inilah restitusi yang diharapkan untuk memperbaiki kondisi kesalahannya dan kemudian bekerja sama untuk mencari solusi sendiri dengan berbagai gurunya. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Jadi itu ya. Jadi kira-kira kita itu yang apa? Pernah saya sendiri pengalaman saya pernah jadi penghukum. Kemudian juga yang kedua bisa membuat rasa bersalah. Itu juga jadi teman itu juga pernah, pemantau, kemudian ada manajer. Ya. Itu untuk 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya ya, ini tadi contoh beberapa 5 posisi kontrol guru. Yang pertama kasusnya siswa sering datang terlambat masuk kelas. Coba kamu push up 100 kali. Nah, itu juga apa? Berarti penghukum. Kemudian berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Ibu Bapak. Kira-kira ini nomor ini. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Ibu Bapak. Nah, ini rasa bersalah, jadi pembuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya, ya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya, kali ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Kalau yang ini kira-kira nomor ya teman, gitu betul. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, besok jangan terlambat lagi dan jangan diulangi lagi. Jadi ini ada kesepakatan, ada konsekuensi. Kalau terlambat berarti dikasih konsekuensinya. Yang terakhir, ya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, di sini anak-anak diberi penguatan. Ya, ini adalah restitusi. Jadi kayak sebagai manajer. Jadi kita itu tidak guru juga diharapkan sebagai manajer. Jadi tidak hanya di perusahaan saja, tapi guru diharapkan di sini tidak ada mengidentifikasi hal yang dimiliki oleh siswa terlepas dari kesalahannya. Maksudnya adalah bahwasanya mencari solusinya, tidak ada salah, tidak ada yang benar kan, seperti itu. Pasti semua pernah melakukan. Coba Bapak Ibu ini juga kira-kira posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali sama kamu. Kira-kira nomor 5. Menurut Pak Sugeng nomor Pak Sugeng? Oh, Pak Jalil.
pembuat rasa bersalah tadi. Ya, saya kecewa sekali sama kamu. Ya, next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, apa jadi? Penghukum. Ya. Kemudian selanjutnya, apa rencana kamu menyelesaikan masalah ini? Nanti ya manajer ada tindak lanjutnya, betul. Kemudian selanjutnya, ayolah dan lakukan demi Bapak Ibu. Ya, ini berarti sebagai teman tadi. Ya. Oke. Kemudian habis selanjutnya, ya kamu tidak akan pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti apa? Pemantau tadi. Ya, jadi ada konsekuensi jika tidak mengerjakan tugas, tidak dapat nilai. Ya. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa ini slide-nya keliru? Nanti skip aja. Skip mati kan? Akan guru dengan sudah. Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ada sebuah pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Kalau tadi kan peraturan itu identik disiplin, ya. Disiplin itu ada identik dengan aturan atau tata tertib. Sekarang keyakinan, yakin bahwasanya ada Tuhan itu ada, macam itu ya. Jadi keyakinan, yakin. Contohnya gini. Peraturan itu kan yang membuat manusia. Masalah keyakinan itu bukan, itu kalau sekarang contohnya seperti ini. Kenapa ada aturan disuruh memakai helm seperti itu? Mungkin kan ada nilai-nilai. Kira-kira jawabannya apa? Kenapa ada peraturan kita harus memakai helm ketika berkendara? Nah, itu. Berarti kan jawabannya apa? Kenapa kok ada aturan seperti itu? Padahal itu aturan kan ada yang membuat, kan seperti itu ya. Kira-kira jawabannya adalah nilai-nilai. Bahwasanya yakin kalau kita pakai helm akan nilai-nilai keselamatan. Nah, itu kita meyakini bahwasanya kalau kemarin juga gitu. Kalau tidak pakai masker, ada aturan kita harus memakai masker. Berarti kalau tidak memakai masker, nilai yang kita yakini adalah nilai keselamatan. Seperti itu. Jadi keyakinan itu meyakini bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah ada dampaknya. Ya, tadi itu. Ya. Itu bedanya keyakinan sama peraturan. Peraturan tadi betul ada yang membuat. Ya. Kalau keyakinan itu nilai yang kita yakini. Ya, nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang kita yakini yang tadi terlepas dari suku, bangsa maupun latar belakang dan lain-lain. Oke, selanjutnya kalau kita membutuhkan keyakinan di kelas itu adalah yang pertama, keyakinan itu bersifat lebih abstrak. Ini artinya apa? Bahwasanya tidak perlu konkret. Jadi contohnya kalau, dan yang kedua berupa pernyataan universal, pernyataan umum dibuat dalam bentuk kalimat positif. Contohnya adalah seperti kalau ini, dilarang membuang sampah pada tempatnya. Itu kan kalimat negatif. Nah, padahal di sini keyakinan itu menggunakan kalimat positif. Ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, seperti itu. Jadi ketika bentuk keyakinan nas itu harus menggunakan kalimat positif. Tidak terlalu banyak agar mudah dipahami oleh semua warga kelas. Jadi nanti anak-anak disuruh mengumpulkan, contohnya ada di video saya, bisa di file ini.
Ya, ini saya membuat keyakinan kelas. Saya kasih sticky note, ya, jadi ada kertas tempel itu. Anak-anak menempelkan di papan tulis nilai-nilai yang mereka yakini. Kemudian kita kelompokkan nanti menjadi nilai, dikerucutkan, ya, dikerucutkan. Ini dikelompokkan dulu, saya kelompokkan dulu ini. Ya, nilai-nilai yang sama antara satu siswa dengan yang lainnya itu saya kerucutkan nanti minimal 3-7 nilai keyakinan. Seperti itu. Tidak usah banyak-banyak, yang mungkin bisa kita terapkan dalam kelas. Nah, seperti itu. Di contohnya. Ya, tidak harus menggunakan sticky note itu, atau langsung pakai spidol juga boleh, langsung nulis di papan gitu ya. Ya, mungkin itu. Kembali ke slide yang tadi. Ini contoh aja untuk membuat keyakinan kelas kemarin. Sebelumnya saya menjelaskan bahwa apa yang mereka nilai-nilai diyakini. Valid gitu. Itu contoh tadi pembentukan keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Menurut Dayat Gosen, ini adalah restitusi itu adalah penerapan model disiplin di sekolah. Nah, itu juga pakar dan psikiater dari Amerika, Dayat Gosen, bahwasanya menyebutkan bahwa restitusi adalah model penerapan disiplin di sekolah. Terus kemudian segitiga itu apa? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Jadi ini ada dialog antara siswa dan guru. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Jadi setiap orang, contohnya itu kita menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah, memvalidkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir itu menanyakan keyakinan yang sudah disepakati, menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi sebagai manajer tadi, jadi kita menstabilkan dulu identitas anak. Dari tahapan-tahapan ini kita yakin semuanya sudah pernah melaksanakan. Tidak harus distabilkan dulu langsung ditanyakan, memvalidasi dulu, memvalidasi langsung juga boleh. Ini hanya tahapan aja. Selanjutnya next, menstabilkan identitas, ya ini adalah berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran. Berbuat salah itu tidak apa-apa, contohnya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kata-katanya seperti ini untuk menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, akan tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir pertanyaan bisa menggunakan, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Ini untuk kata-kata yang biasa digunakan dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ini adalah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku manusia itu adalah memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kesenangan, freedom, kekuasaan tadi, ya, kasih sayang.
5 tadi itu 5 kebutuhan manusia, perilaku manusia. Ini bisa menggunakan pertanyaan atau seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, bisa menggunakan kata-kata, kalimat. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini untuk biasanya kalimat yang digunakan untuk memvalidasi tindakan. Selanjutnya, yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Pada teori kontrol tadi adalah setiap tindakan manusia baik itu buruk adalah memiliki tujuan. Jadi meskipun anak itu sudah melakukan sesuatu, pasti dia itu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian apa yang biasanya kalimat yang kita gunakan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Selanjutnya yang terakhir, biasanya menggunakan kalimat kamu mau jadi orang seperti apa. Next, selanjutnya contoh penerapan segitiga restitusi. Ini di video ada. Ini ya. Ini contoh yang sudah saya lakukan menerapkan segitiga restitusi. Bisa di volumenya enggak bisa. Harusnya ada ke speaker. Contoh penerapan dari awal bisa diakui juga. Ya, ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kemarin di SMP Negeri 5 Kota Kediri. Bima tahu nggak kenapa Bapak panggil nggak tahu ya? Ya begini, tadi Bapak dapat informasi dari guru piket katanya Bima sesuai peraturan sekolah. Kira-kira maksudnya jam berapa? Jam 7. Tadi kamu sampai sekolah jam berapa? Oh, jam 7.30 ya? Apakah sudah di sekolah jam apa Bima sudah datang tepat waktu? Belum Pak, saya datang terlambat itu adalah hal yang manusiawi. Jadi semua orang pasti pernah mengalami. Bapak pun juga pernah dalam suatu acara itu katanya juga terlambat. Tapi di sini kita tidak mencari kesalahan, namun akan mencari solusi bagaimana nanti apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan kita. Ya, yuk kita cari solusinya ya. Bima datang lambat pasti mempunyai sebuah alasan. Alasannya apa? Ya tadi udah punya malah alasan itu tidak. Ini Bima datangnya lambat karena menonton TV kemudian main. Oh begitu. Kira-kira apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita kalau datang lambat? Tidak ya. Apakah Bima sudah memperbaiki kesalahan yang dijelaskan? Tahu apa yang kita akan perbaiki itu?
bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang tidak kita lakukan, yang kami lakukan? Iya Pak, Iya. saya berjanji tidak akan Iya. Kira-kira usaha apa saja nanti kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? saya akan menjaga waktu ini dan akan sampai Selain itu, kira-kira ada lagi yang mungkin bisa membantu kamu untuk kamu tidak kesiangan lagi. saya akan menyalakan dan ya untuk melakukan Baik, saya hargai usaha kamu. Nanti kira-kira kamu kapan melaksanakannya? nanti malam Pak, Ya. saya akan mulai melaksanakan. Nanti malam jadi kita akan mulai ya. Kita sekarang kembali ke kelas. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Saya pertama menstabilkan tes dulu. Jadi tidak langsung menghakimi siswa bahwa kamu datang terlambat, saya hukum ini tidak. Jadi saya tanya, kemudian saya validasi kebenarannya, alasannya apa, kemudian nilai-nilai keyakinan, terakhir menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Kemudian perbaikan apa nanti ke depan yang akan dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi semacam solusi seperti itu. Selanjutnya, thank you, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari sini kita bisa diskusi. Saya yakin semuanya Bapak Ibu sudah melaksanakan sebagian, mungkin sudah melaksanakan contoh-contoh materi yang sudah saya sampaikan, atau ada hal baru. Kalau saya sendiri mendapatkan ilmu baru, termasuk tadi itu namanya restitusi. Saya pertama bingung apa ini restitusi kan itu. Kemudian dan selama saya ini 12 tahun ini, saya itu posisinya hanya menghukum saja. Lewat kamus, kamu takkan metu kelas, nah itu terus keluar kelas, nah, seperti itu. Ternyata saya itu salah. Jadi ternyata anak itu pasti mempunyai kebutuhan masing-masing. Dia itu kok terlihat murung, terlihat anak kok terlihat sedih, pasti dia itu mempunyai ada kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti itu. Jadi itu untuk pembelajaran budaya positif. Jadi nanti mungkin kita bisa terapkan di sekolah kita selanjutnya. Mungkin dari sini ada masukan-masukan dari Bapak Ibu, silakan monggo. Kalau tidak ada, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini tadi paparan yang sangat bagus ya dari Pak Zeni. Pengalaman beliau juga disampaikan tadi berkaitan dengan penerapan dari segitiga restitusi. Ya. Mungkin ini saya yakin Bapak Ibu di sini juga ini bisa dikatakan ada yang mengatakan itu hal baru, ada juga yang ini sebenarnya sudah juga kita lakukan, ya. Tapi mungkin ini sedikit tambahan dan juga berbagi pengalaman. Ya. Untuk sesi berikutnya yaitu kita tentang tanya jawab dan diskusi. Monggo Bapak Ibu ada yang mungkin mau didiskusikan atau mungkin ada hal yang perlu ditanyakan ke pemateri di sini. Pak Zeni siap untuk sedikit terbuka baik diskusi maupun pertanyaan. Monggo. Monggo Pak Zeni, terima kasih waktunya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Zeni tadi terkait dengan kebutuhan yang terkait kepada satu bentuk perubahan, yaitu yang terkait dengan integritas
intrinsik dan ekstrinsik. Kira-kira menurut panjenengan dari kedua hal ini manakah yang lebih cepat untuk kita terapkan agar supaya terjadi perubahan yang signifikan? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sugeng atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Jadi kapan kita bisa melakukan secepatnya? Motivasi intrinsik maupun ekstrinsik gitu. Jadi pada intinya semua itu membutuhkan proses. Segala sesuatu tidak ada yang instan. Jadi kita berubah itu sedikit demi sedikit. Jadi kita nggak bisa merubah seseorang itu, apalagi kita itu tidak punya kontrol seperti teori kontrol tadi. Hanyalah yang mengontrol itu dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi kita lakukan sedikit demi sedikit, motivasinya kita tumbuhkan. Bagaimana kita terapkan budaya-budaya, contoh-contoh pembentukan karakter di sekolah, termasuk disiplin. Kita tidak perlu menghakimi siswa karena pada intinya dia itu pasti ingin memenuhi kebutuhannya tadi. Jadi pada akhirnya kita berjalan melalui proses tadi. Tapi saya yakin karena dengan teladan-teladan kita yang baik pasti akan diikuti, karena kalau bahasa Jawa itu kan burung digugulan ditiru. Jadi segala tingkah kita itu pasti akan diikuti oleh anak. Meskipun kita juga gitu, bahkan secara tadi ada yang secara fisik maupun psikis. Saya dari waktu ini pengalaman juga di sharing. Waktu di SMP itu saya terlambat 5 menit gara-gara makan, karena sekolahnya itu sekolah terus terang jujur pindah-pindah Pak. Jadi dari Tebuireng pindah ke MTS itu memang saya itu sekolahnya pindah-pindah. Tapi waktu di MTS itu pengalaman saya sampai sekarang itu tidak pernah lupa. Dan gurunya juga masih ada. Sekarang masih hidup juga. Jadi saya itu terlambat pulang 5 menit makan. Kembali itu teman saya 5 yang terlambat itu. Lalu depan ditampar satu-satu. Dan itu membekas sampai sekarang. Nah, seandainya kita itu tidak melakukan seperti itu ke anak, meskipun baik itu kata-kata, kadang kan anak itu mudah tersinggung. Mungkin dengan kata-kata kita tidak tahu bahwa anak itu akan tersinggung atau mungkin kena hatinya atau apa kan gitu. Jadi ya intinya kita perubahan itu pasti membutuhkan proses. Kita beri contoh sedikit demi sedikit, nanti pada akhirnya anak itu akan menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu jawaban saya. Ya, Pak Sugeng, terima kasih. Mantap Pak Sugeng, ya jawaban dari Pak Zeni. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang perlu kita bahas, kita diskusikan bersama. Sampun? Iya, iya. Tidak ada pertanyaan. Mungkin ini tadi sudah begitu jelasnya Pak Zeni memberikan paparannya. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada istilahnya apa ya, motivasi lah buat kita sebagai pendidik. Kita tidak mungkin akan terus diam, dalam artian kita tetap selalu mengikuti perubahan, baik perubahan teknologi maupun perubahan psikologi dari siswa. Ya, apa yang dibutuhkan siswa itu yang perlu kita penuhi. Jadi bukan hanya kita yang menerapkan apa yang kita mau, tapi apa yang dibutuhkan oleh siswa. Mungkin itu. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan semuanya dan juga kepada Pak Zeni yang telah memberikan berbagi ilmunya. Ya. Marilah kita tutup kegiatan ini. Semoga kegiatan ini membawa berkah buat kita semua dengan bacaan hamdalah bersama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Saya tutup dengan
dengan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.